Keong ini ditiup untuk menandai kemenangan pertama seorang istri. Kau membuatku melepas perhiasan pernikahanku, kan? Kau harus mengembalikannya hari ini. Aku seorang wanita yang sudah menikah kembali. Kau menggunakan kebohongan dan juga tipu daya untuk melumpuhkan Yang Mulia Indravanan Singdeo. Tapi kau lupa, satu lilin saja sudah cukup untuk menghilangkan kegelapan. Dan aku punya 3 lilin di sini. Dan lihatlah baik-baik. Lilin-lilin itu, Rageswari, mereka melambangkan janji yang kau ambil dari Yang Mulia. Kau terpaksa untuk berbohong, menipu, tipu daya, dan lain-lain. Tapi kau tidak bisa menghentikan aku dari mengambil bagian dalam ritual. Di ruangan ini, kau telah mengambil perhiasan pernikahanku, Rageswari. Dan lihat sekarang, aku telah menghiasi semua perhiasan itu untuk hari ini, Rageswari. Hari ini, aku akan nyalakan lilin pertama yang menunjukkan kemenangan pertamaku. Seluruh dunia tahu bahwa istri kedua terikat tugas, tetapi dia tidak punya hak. Oleh karena itu, aku tidak mau jadi istri kedua, tetapi menjadi yang pertama. Bunyi keong permulaan pertempuran seorang istri. Masih ada lagi yang akan datang. Dua lilin akan tetap menyala. Dan nyala dari lilin-lilin itu menyiratkan janjimu yang meragukan atas kesetiaanku. Aku belum membuktikan kepadamu. Aku adalah Radha dan Mira untuk Yang Mulia. Dan aku juga Rukmini. Rageswari, kau bisa menipu Yang Mulia, tapi tidak bisa melahirkan anaknya. Dia akan dapat ahli waris dari Ratu Amerkot yang sah, Ratu Gayatri Devi. Wah, kau hanya menyalakan satu lilin. Kau pikir ini fajar baru? Kau tidak perlu menyalakan lilin saat angin bertiup. Apa yang kau pikirkan? Kau akan melakukan ini dan aku hanya menonton? Aku ini Ratu Amerkot. Ini kerajaanku. Siapa yang akan menyelamatkanmu dariku, ha? Aku akan menyelamatkan Ratu Gayatri. Tapi jika aku menggunakan metodeku, siapa yang akan menyelamatkanmu di Amerkot ini? Siapa menantu? Kau jangan berpikir Ratu Gayatri sendirian. Aku selalu menjadi ibu bagi Ratu Gayatri.
Tapi bagimu, aku selalu menjadi ibu mertua. Ini hari yang istimewa, Rageswari. Pesta untuk para pendeta Brahmana. Diadakan pada hari ini. Aku melihat nasib telah berubah. Dengan berkah dari mereka, seorang pelayan menjadi ratu. Dan sebaliknya, asal kau tahu, dengan berkat mereka, 2 lampu yang tersisa mungkin akan menyala malam ini, Rageswari. Kau tidak bisa bertindak seperti itu, Rageswari, dan bermimpi menjadi seorang ratu. Untuk mengambil tahta, kau hanya perlu belajar mantra dan ikut serta dalam ritual. Tapi kau membiarkan Gayatri mengalahkanmu. Gayatri memiliki dukungan dari Priyamvada. Itu berarti dia mendapatkan dukungan dari wilayah. Aku tidak akan membiarkan dia menikmati dukungan dari pria beragama. Jika komunitas Brahmana menerima Gayatri sebagai ratu, semuanya akan di luar kendali. Aku akan melakukan sesuatu agar Gayatri kehilangan muka di depan komunitas Brahmana. Untuk itu, kau harus ke dapur dulu. Aku tidak bisa memasak. Tapi setidaknya, kau harus bisa mencuci piring. Siapa yang mengirim wanita bodoh seperti ini ke sini? Idiot mana yang mencoba menjadikanmu seorang ratu? Kau yang melakukannya. Aku ini memang bodoh, memang bodoh. Mungkin aku sudah gila pada saat itu. Rageswari yang terhormat, kau tidak bisa menangani ini. Kau tidak akan bisa. Aku akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Aku akan siapkan makanan untuk para Brahmana hari ini. Bagaimana mungkin Anda memasak sendirian untuk... Siapa bilang dia sendirian? Ibu Ratu, aku akan memasak sendiri. Ibu tidak perlu. Ibu Ratu, Istana ini kelihatan menggembirakan setelah sekian lama. Jadi aku datang untuk merasakan kesenangan ini denganmu. Dan sesuai adat, setelah upacara doa dari seorang istri yang taat, para wanita dari keluarga akan memasak. Apa yang kau lihat, Ibu Ratu? Setelah bertahun-tahun, aku datang ke dapur. Aku lupa betapa damainya perasaan seseorang saat berada di dapur. Jika kita semua menangis, siapa yang akan memasak? Semua yang suci harus disiapkan untuk para Brahmana. Kita tidak bisa menggunakan daging, bawang, atau bawang putih. Kita harus memasukkan asam, manis, pedas, dan hambar. Juga hal-hal pahit yang lainnya juga. Itu membantu mempertajam pikiran dan mencapai kerohanian. Baiklah.
Ayo, masih banyak yang harus dilakukan. Astaga, Kenapa? tidak ada saffron di sini. Baiklah kalau begitu, tolong jaga makanan penutupnya. Aku akan mengambil saffronnya. Wow, aroma apa itu? Menantuku, aku merasa terberkati melihatmu ada di dapur seperti ini. Jika kau merasa gembira, tulang-tulangmu yang sudah tua itu mungkin bisa retak. Aku akan kirim makanan jika sudah siap. Istirahat saja. Suatu kehormatan bisa memasak bagi para Brahmana. Biarkan aku mendapatkan pahala juga. Sejenak aku merasa seolah kau sengaja menghindari upacara. Rasanya seperti kau menghukumku, Gayatri. Dan itu merupakan hukuman terberat yang aku terima. Bagaimana aku bisa menghukummu? Dan untuk apa? Atau harus aku katakan, hukuman untuk malam yang mana? Aku tidak mengerti. Malam itu, ketika Rageswari dan kau... Wah. Luar biasa. Sangat enak kau membuat ini. Kau pandai memasak ya. Menantuku. Apa yang ada di dahimu itu? Kenapa kau tertawa? Apa yang kau lihat? Aku akan kembali. Swarnareka? Itu pasti ibu mertuaku. Swarnareka, kemarilah. Ibu Suri, bisa kau tolong mengaduk makanan penutupnya? Aku akan segera kembali. Kau seharusnya tidak meminta pencuri untuk menjaga berangkasmu, sayang. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Maafkan aku soal ini. Apakah kau benar-benar berpikir pada malam itu, kalau Rageswari dan aku Apapun yang terjadi malam itu, dari tanda di punggung Rageswari itu sudah terbukti. Bukan hanya orang yang bisa berbohong. Terkadang sebuah tanda juga bisa menjadi kebohongan besar.
Dari setiap tanda, belum tentu merupakan pertanda cinta seseorang. Gayatri, hidupku hanyalah untukmu. Pertengkaran ataupun perdebatan, cinta dan juga persahabatan dan keluhan, aku rasakan semua itu hanya untukmu saja, Gayatri. Rasa sakit yang aku rasakan semuanya karena kau yang memberikannya. Begitupun cinta yang kudapatkan. Biji hitam ini adalah biji bawang. Jika aku menggunakan biji ini sebagai pengganti biji sesawi untuk bumbu, makanannya tidak akan suci lagi. Dan bumbu ini akan berubah. Semuanya akan menjadi asap. Kenapa kau tegang? Kau tahu kan bagaimana ibu mertuaku itu? Tadi dia berteriak memanggilku. Suarnaleka, Suarnaleka. Lalu aku bertanya, ada masalah apa? Kenapa ibu memanggilku? Kenapa ya aku memanggilmu? Itu jawaban kenapa dia lupa memanggilku. Shh. Ayo pergi. Ayo. Gayatri. Ini... Awas, hati-hati. Ibu Suri, bukankah tadi aku memintamu untuk mengaduk makanan penutupnya? Aku sedang menyaring sesawi untuk bumbu. Aku terkejut dengan suaranya dan menumpahkan semuanya. Ibu Suri, ini adalah biji bawang. Ini bukan biji sawi. Jika ditambahkan ke makanan, makanannya tidak akan suci. Itu akan menjadi penghujatan. Ya Tuhan, aku hampir menyebabkan penistaan. Tidak masalah, Ibu Mertua. Kau ingin membantu kan? Aku sudah memutuskan apa yang akan kau lakukan. Aku akan memberimu tugas. Duduklah. Iya. Ayo. Pikirkan saja tentang Tuhan. Dan kupas kacang polongnya. Ayo. Mulailah. Dengan hormat aku menyambut kehadiran para Brahmana. Yang mulia, ada rintangan saat upacara doa hari ini. Semoga tidak akan ada lagi di perayaan ini. Dan ini akan berakhir dengan baik seperti upacara itu. Yakinlah pendeta, Ibu Ratu dan juga Gayatri kini sedang memasak untuk dihidangkan pada kalian semua.
Tidak akan ada rintangan dalam perayaan untuk Brahmana kali ini. Mari silakan. Makanannya sudah siap. Kalau begitu, ayo silakan. Kita akan persembahkan makanan kepada Dewi Amba dan melayani para Brahmana. Ayo, ayo, tunggu apa lagi? Ayo. Ayo. Kau menyuruhku mengupas kacang polong. Kalau aku sudah selesai, sudah waktunya untuk memainkan permainan. Ini mengkhawatirkan. Kalau Gayatri mengesankan begitu banyak orang, aku tidak akan pernah menjadi ratu. Kokila, apakah kau? Aku pikir kau yang melakukannya. Lihatlah keadaanmu, Ibu Suri. Setelah ikan ini ditambahkan pada makanan, Gayatri akan mati karena malu. Kau sangat cerdas, Ibu Diam Suri. kau. Pertama-tama kita harus menyingkirkan bau busuk itu. Makanan akan disajikan. Cucilah tangan Anda. Aku akan mengambil kain lap.
Rasanya seperti cacing. Wow, Gayatri. Luar biasa. Kau menyelesaikan upacara dengan sukses. Sekarang pesta juga sendirian. Aku tidak sendirian, Ibu Suri. Ibu Ratu Suwarna. Dan kau telah membantuku. Iya. Aku akan membantumu bahkan setelah aku mati. Ada apa ini? Biar aku periksa. Gayatri, ada apa? Ada ini. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Nah, ini hidangannya. Penghujatan. Ini penghujatan. Ada ikan di makananku. Ibu Ratu, apakah kau mengundang kami ke sini hanya untuk menghina kami? Lihat, Pak. Ada ikan juga di sini. Lihat, ada ikan yang disajikan di semua piring. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak menambahkan ikan ke dalam masakan itu. Gayatri. Yang mulia, percayalah padaku. Untuk apa aku melakukan itu? Ini tidak mungkin, pendeta. Aku dan Ratu Gayatri memasak dan dibantu oleh Swarnaleka. Kami membuat makanan suci. Ini adalah tipuan. Kami ada di sana sepanjang waktu. Tidak ada orang lain selain Rageswari yang bisa melakukan hal serendah ini. Aku melakukan segalanya dan dia yang mendapatkan pujian. Aku bahkan tidak masuk ke dapur. Untuk mempermalukan para Brahmana, kau menambahkan ikan pada makanan, lalu menuduh aku, kan? Cukup! Tidak ada Brahmana yang akan melirik semua makanan ini.
pendeta. Pendeta, aku sungguh minta maaf. Tolong jangan marah. Aku akan membuatkan makanan segar untuk kalian semua. Silakan duduk. Yang mulia, memperlakukan Brahmana bukanlah lelucon. Brahmana mewakili Dewa Brahma di bumi. Kau menawarkan makanan ini kepada para dewa, bukan pada kami. Hari ini kau telah menghina dewa. Kau telah mencemarkan agama kami. Aku menganggap Ratu Gayatri bertanggung jawab atas semua ini. Pendeta, tolong dengarkan Seorang aku. istri bertanggung jawab atas segalanya yang terjadi di rumah. Orang yang bahkan tidak bisa mengelola dapurnya tidak akan bisa mengatur Amerkot. Tidak, Gayatri tidak pantas menjadi seorang ratu. Konsekuensi dari apa yang dia lakukan akan dihadapi olehmu, keluarga kerajaanmu, dan orang-orang kerajaan di sini. Menghina seorang Brahmana sama dengan menghina dewa. Jadi aku mengutukmu. Dalam 24 jam kerajaanmu akan menghadapi sebuah bencana. Semua itu akan menghancurkan kesombonganmu dan yang lainnya juga. Orang-orang akan berkata, dulu ada seorang raja dan ratu. Sang ratu berdosa dan ceritanya berakhir. Ayo pergi. Yang mulia. Apa yang terjadi, Gayatri? Kau seharusnya menyalakan 3 lilin, kan? Kau sudah dikalahkan. Bagaimana menyalakannya sekarang? Kau dengar kutukanmu tadi? 2 lilin tersisa tidak akan menyala. Dan seluruh Amerkot akan terbakar. Dan kau tidak akan bisa melakukan apapun. Tidak sama sekali. Ini pendeta. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bencana akan menimpa. Dan bencana ini sebentar lagi akan menghancurkan segalanya. Gayatri, setelah bencana terjadi, bahkan matahari berhenti sebentar, lilinmu tidak akan punya peluang. Jangan menyalakan lilin kedua.
Karena kau tidak bisa menjaga lilin yang pertama. Maafkan aku. Hei, siapa yang telah membuka pintu? Manusia tidak berarti apa-apa ketika dihadapkan dengan para dewa. Sepertinya badai sedang berlangsung. Ketika ada badai, semuanya akan hancur. Kutukan pendeta itu sudah mulai terjadi. Tidak akan. Itu adalah pembicaraan zaman dulu. Tidak akan ada badai. Kutukan apa yang kau bicarakan? Ini bukan zamannya kutukan bisa berlaku. Pada zaman ini kutukan seorang pendeta sama saja dengan omelan seorang wanita tua. Semua orang tahu, omelan seorang wanita tua tidak ada nilainya. Kau memahami filosofi baru dengan lebih baik. Aku sedih, aku tidak bisa mempelajarinya pada zaman seperti ini. Aku hanya mengulangi apa yang ditulis dalam tulisan suci. Di situ tertulis, itu sebagai akibat dari kutukan yang telah diberikan untuk Gayatri. Kau juga pernah dikutukan, Ibu Suri? Kau tahu kutukan itu, keduanya sama saja. Besok aku pergi bersama Yang Mulia dan Ratu Gayatri minta pengampunan pendeta. Dan itu akan menyelesaikan masalah. Ratu Gayatri begitu takut, Ibu Suri. Orang yang merasa takut cenderung mengira ular padahal seutas tali. Berhentilah menakuti dia lebih jauh. Kau salah mengira ular pada seutas tali. Tunggu dan lihat saja, bencana pasti akan datang. Tinggal tunggu waktunya. Maaf. Untuk apa? Untuk semuanya. Maafkan aku. Aku tidak... Gayatri, aku tahu kalau kau tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ketegaranmu yang mematahkan hubungan kita. Bukan kepercayaanku. Kau yakinlah saja. Apa yang sudah terjadi, biarkan terjadi. Hati-hati lain kali ya. Tapi kutukan itu... Apa itu akan menjadi kenyataan? Gayatri, apa kau merasa kalau itu bisa menjadi kenyataan? Tidak akan ada yang terjadi. Sudah kubilang padamu, yakin saja. Karena aku... Jika kau dan Amerkot menghadapi masalah, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Ketika manusia berubah menjadi musuh, kita meminta bantuan dewa. Tetapi jika Dewa marah bagaimana? Wanita berpendidikan bagaimana bisa percaya pada sebuah kutukan begitu? Lihatlah, orang-orang mengutuk pemerintah Inggris siang dan malam. Apa ada yang terjadi pada mereka? Mereka malah semakin kuat. Jangan khawatir ya. Semua akan baik-baik saja.
Ayo. Beberapa orang tidak pernah berubah. Terlepas dari semua perbedaan yang kuciptakan, mereka kembali mencintai dan saling percaya satu sama lain. Jangan khawatir. Sebelum 24 jam pada hari ini berakhir, aku akan menghancurkan cinta dan harapan mereka. Dan Gayatri akan menjadi putus asa sepanjang hidupnya. Wah, Ibu. Dengarkan.